Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan Bintoro. Saya dengan NIM 2456114. Saya Siti Zulaika Akbar dengan NIM 245610022. Saya Ismail Wahid Binanjar dengan NIM 2456126. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan dashboard ringkas penjualan toko online periode Januari sampai Juni 2026. Dashboard ini dibuat untuk membantu pemilik usaha dan tim pemasaran dalam memahami kondisi penjualan secara cepat dan mudah. Melalui dashboard ini, pengguna dapat melihat jumlah pesanan, total pendapatan, rata-rata belanja pelanggan, kategori produk unggulan, metode pembayaran, asal kota, pelanggan, status pesanan, dan sumber pengunjung toko. Pada bagian atas dashboard terdapat 4 indikator utama. Pertama, total pesanan yang berhasil dicatat adalah sebanyak 1.248 pesanan. Kedua, total pendapatan yang diperoleh mencapai 286,5 juta. Ketiga, rata-rata nilai belanja pelanggan adalah sekitar 229.000 untuk setiap pemesanan. Keempat, jumlah pelanggan aktif tercatat sebanyak 482 pelanggan. Keempat, indikator tersebut memberikan gambaran awal bahwa toko memiliki aktivitas penjualan yang cukup baik selama 6 bulan. Selanjutnya, pada grafik penjualan per kategori fashion memperoleh pendapatan tertinggi sebesar 110 juta. Pada posisi kedua ditempati oleh kategori elektronik sebesar 95 juta. Kemudian kategori makanan menghasilkan 45 juta. Kecantikan sebesar 25 juta dan rumah tangga sebesar 11 juta. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa fashion dan elektronik merupakan kategori produk yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan toko. Oleh karena itu, kedua kategori ini perlu dipertahankan dari sisi kualitas, ketersediaan stok, dan kegiatan promosi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pembayaran, wilayah pemesanan, serta perkembangan jumlah pesanan setiap bulan. Pada grafik metode pembayaran e-wallet, menjadi metode yang paling banyak digunakan, yaitu sebesar 38%. Setelah itu, terdapat transfer bank sebesar 27%, pembayaran COD sebesar 20%, dan pembayaran menggunakan kartu sebesar 15%. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan lebih menyukai pembayaran digital. Hal ini dapat disebabkan karena pembayaran digital lebih praktis, cepat, dan mudah digunakan. Karena itu, toko perlu memastikan proses pembayaran e-wallet dan transfer bank berjalan dengan baik agar pelanggan tidak mengalami kendala saat melakukan transaksi. Berikutnya adalah grafik top 5 kota pemesanan. Bandung menjadi kota dengan jumlah pesanan tertinggi, yaitu sebanyak 320 pesanan. Jakarta menjadi posisi kedua, yaitu sebanyak 270 pesanan. Kemudian Surabaya sebanyak 200 pesanan, Yogyakarta sebanyak 140 pesanan, dan Semarang sebanyak 110 pesanan. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan wilayah promosi. Bandung dan Jakarta dapat menjadi wilayah utama karena memiliki jumlah pesanan yang tertinggi. Sementara itu, kota dengan jumlah pesanan lebih rendah dapat menjadikan peluang untuk memperluas pasar. Pada grafik tren pesanan bulanan, terlihat adanya peningkatan jumlah pesanan dari Januari sampai Juni. Pada Januari tercatat 150 pesanan, kemudian meningkat menjadi 180 pesanan pada Februari, 210 pesanan pada Maret, 240 pesanan pada April, dan 260 pesanan pada Mei. Pada Juni, jumlah pesanan mencapai angka tertinggi yaitu 308 pesanan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa aktivitas penjualan berkembang secara positif. Perusahaan perlu mempertahankan strategi yang telah dilakukan serta mencari tahu faktor yang paling berpengaruh terhadap kenaikan tersebut. Saya akan melanjutkan dengan menjelaskan status pesanan dan sumber pengunjung toko online. Pada grafik status pesanan, sebanyak 760 pesanan telah selesai. Selanjutnya terdapat 310 pesanan yang sedang dikirim, 120 pesanan yang masih diproses, dan 58 pesanan yang dibatalkan. Jumlah pesanan selesai yang cukup tinggi menunjukkan bahwa mayoritas transaksi dapat ditangani dengan baik. Namun, pesanan yang masih diproses dan dibatalkan tetap perlu diperhatikan. Perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap kecepatan pelayanan, ketersediaan stok, proses pembayaran,
dan ketepatan pengiriman untuk mengurangi resiko pembatalan pesanan. Selanjutnya, pada grafik sumber pengunjung, marketplace menjadi sumber pengunjung terbesar dengan persentase 45%. Instagram berada di posisi kedua sebesar 25%, kemudian website sebesar 18%, dan WhatsApp sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa marketplace merupakan saluran pemasaran yang paling efektif dalam mendatangkan pelanggan. Meskipun demikian, Instagram, website, dan WhatsApp tetap dapat dikembangkan sebagai sarana promosi dan komunikasi dengan pelanggan. Berdasarkan seluruh informasi dalam dashboard, dapat disimpulkan bahwa penjualan toko online mengalami perkembangan yang positif. Fashion dan elektronik menjadi kategori produk unggulan, e-wallet menjadi metode pembayaran paling banyak digunakan, Bandung menjadi kota dengan pesanan tertinggi, dan marketplace menjadi sumber pengunjung utama. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah mempertahankan stok produk unggulan, meningkatkan promosi melalui marketplace dan Instagram, memperluas pemasaran ke kota lain, serta mengevaluasi penyebab pembatalan pesanan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.